ada yang bilang jangan bawa-bawa agama, mereka tuh adalah urusan politik, mereka adalah urusan perang, ini adalah perang antara Palestina dan Israel. Ini salah satu ilusi lagi, ini salah satu genjutsunya lagi. Seolah-olah kita merasa, oh kalau gitu kita gak usah bela siapapun, karena mereka sebenarnya lagi perang, gitu kan ya. Ngapain kita bela orang lagi perang? Itu bukan perang. Yang terjadi adalah pembantaian. Yang terjadi adalah orang-orang yang terjadi Israel melakukan sebuah kejahatan perang, melakukan sebuah pembantaian, melakukan sebuah kebiadaban kepada manusia-manusia yang ada di Palestina, dan mereka menjajah. Itu adalah faktanya. Apalagi genjutsu yang lain. Israel kan adalah negara merdeka yang sudah disetujui oleh PBB. Nah ini adalah sama genjutsunya lagi. Orang nggak belajar sejarah, orang nggak belajar tentang ya seperti apa kejadian sebenarnya, sehingga mereka seolah-olah merasa kalau mereka bela Israel, kalau mereka bela Palestina, mereka bela Baitul Maqdis, mereka membela teroris, dan kalau mereka bela Israel, mereka membela negara yang sah. Ini juga termasuk bagian daripada tadi. Maka teman-teman sekalian, akan sangat sulit ketika kita berusaha menjelaskan tentang permasalahan Baitul Maqdis pada orang-orang yang gak mikir, atau pada orang-orang yang mereka sudah memang terkena genjutsunya tadi, atau bahkan menjadi pelakunya, atau bahkan menjadi agen-agennya. Teman-teman lihat aja tuh di media. Di media itu sudah kita lihat sama-sama bahwasanya Israel itu secara aktif ngebayarin influencer-influencer, secara aktif ngebayarin buzzer-buzzer. Termasuk mungkin yang teman-teman tahu sekarang, yang banyak ngebacot, yang banyak kemudian rusuh ketika di sosial media. Lah ini memang kita perlu untuk melihat kenyataannya adalah memang mereka akan senantiasa ngebayarin orang-orang itu, akan senantiasa ngeluarin uang. Jadi tiba-tiba kok banyak banget ada yang ngebelain. Sudah jelas-jelas mereka melakukan kejahatan perang, sudah jelas-jelas mereka melakukan pembunuhan, sudah jelas-jelas mereka melakukan pembantaian, tapi banyak yang bela. Kenapa? Ya wajar, bisa jadi mereka memang dapat uang. Itu sudah banyak yang nyampein, diundang khusus dengan pesawat kelas 1, dikasih kemudian uang lagi untuk memberitakan tentang kebaikan-kebaikan, bahwa ini nggak ada masalah di sini, bahwa semuanya di sini adalah manusiawi dan segala macam. Ini adalah sebuah propaganda aktif. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.
mungkin juga ada sistem yang bagus di Israel itu ketika mereka bicara tentang wajib militer. Jadi kalau wajib militer di Israel tuh nggak kayak di kita nih, bela negara tiba-tiba harus ada 100.000 orang, ada uang 1 triliun gitu. Oke, gimana caranya? Orang ambil, suruh kasih senjata. Di Israel nggak kayak gitu, Mbak. Di Israel itu ketika kita bicara bela negara tanda kutip wajib militer, itu anak-anak tuh udah disortir sejak mereka SD. Sudah di-follow. SD-nya dia hobinya apa, SMP dia hobi apa, SMA dia kemana. Nah, misalnya anak-anak yang senang IT, itu akan dikelompokkan, mereka akan masuk bela negara atau wajib militer yang betul-betul khususnya ke IT. Yang pinter udara, mereka akan lebih kepada diarahkan menjadi Air Force pilot. Yang senang masak misalnya, itu akan diarahkan jadi koki yang baik gitu. Yang ortodoks Yahudi diarahkan untuk menjadi pendamping para tentara IDF, menjadi advisor keimanan mereka gitu. Jadi ada kekhususan di mana masing-masing itu anaknya juga senang, ya kan? Sehingga masuk IDF pun mereka enjoy, bukan karena semata wajib, tapi adalah menjalankan peran mereka untuk berbakti kepada negara. Makanya saya pernah cerita gitu di salah satu event ya. Orang masuk Israel itu susah sekali kan. Tapi kalau kita saat ketemu IDF Force yang muda-muda yang ambil koper kita, bongkar koper, kita nggak ngerasa sebel gitu Mbak. Padahal bayangin dong udah habis terbang jauh-jauh, koper dibuka gitu kan. Random juga kan, kadang-kadang lolos, kadang-kadang enggak gitu. Tapi kita nggak akan merasa itu kita jadi beban atau kenapa? Karena si anak-anak IDF ini tuh gaul-gaul gitu, ada anak kecil yang bisa ngobrol, bisa waktu saya ingat saya pakai perfume apa, dia bilang perfume kamu sama-sama saya loh, ini kan Britney Spears pakai gitu. Jadi ngobrol. Saya nggak tahu kalau saya sedang cerita Israel dengan segala keramahannya, dengan sisi humanisnya, dengan keindahan alamnya, dengan makanan yang seru-seru gitu kan, dengan sisi spiritualitas atau juga sosiologi yang menurut saya mereka nggak kenal Pancasila, tapi cara mereka hidup itu sangat berpancasila menurut saya ya. Sekali lagi itu pengalaman saya, orang lain bisa saja berbeda. Jadi saya melihat bahwa mereka nggak pernah teriak-teriak ada Pancasila, tapi penghormatan terhadap agama lain gitu, itu sangat kuat. Saya kan penasaran ngapain sih kalau orang Via Dolorosa gitu kan, saya bukan Katolik Pak, ya kan? Tapi saya pengen coba, ya udah saya ikut Via Dolorosa. Dan waktu kita jatuh misalnya ke tempat perhentian Armenia gitu, itu bukan dilarang pegang, itu kan dipegang oleh gereja Armenia. Ada pemberhentian Yesus yang pas belokan itu loh. Tapi dia bilang bahwa seluruh dunia boleh pegang tembok yang bekas Yesus pegang. Tapi setiap ada yang megang dia elap pakai sapu tangan. Dia tuh cuma bawa sapu tangan putih banyak. Ada yang lihat dia itu nggak pernah, jangan ini punya itu. Makam Daud kan juga dibagi-bagi gitu, dan saya nggak hafal ya, Katolik pun bermacam-macam, ada Katolik Ortodoks. Pokoknya kita bisa lihatin dari warna jubah, ada ungu, ada hijau, ada kuning, ada apa kan. Nah, itu mereka terbagi station dan baik-baik aja tuh gitu. So far saya melihatnya di sana tuh nggak ada kebencian atau apa. Ya kalau di Indonesia kan beda. Berarti kita mesti ini dulu, mengubah pola pikir dulu. Jadi jangan semua kan akademisi ini di kotak-kotakan juga selalu dihubungkan dengan agama. Jadi semuanya akan ribet gitu dengan budaya, agama. Itu nggak bebas. Bukan cuman itu ya Mbak, kalau saya boleh potong. Saya melihat kita itu malas mendengar, malas membaca gitu. Jadi kadang-kadang cuma lihat judul langsung udahlah ini apa gitu. Ini saya banyak sekali terima. Kemarin kan saya beberapa hari lalu saya diwawancara oleh, memang sih kontroversial, oleh Pak Zhang ya. Tapi saya tuh ditelepon beliau dan beliau bilang bahwa berkenan nggak gitu. Terus saya ditanya sama Pak Jenderal juga waktu itu, Pak Bukoni berkenan nggak nih Bukoni menghadiri, karena kan ini Pak Zhang ini untuk kontroversial, DPO inilah itulah. Saya coba lihat Pak judulnya apa, saya bilang. Pas saya lihat judulnya dia bilang gini, judulnya itu Indonesia membela teroris gitu Palestina. Nah itulah titik saya bicara, oke, saya gabung. Sampai Pak Zhangnya kaget, Bukoni serius gitu mau gabung. Dan saya langsung, jadi gini, tugas saya sebagai akademisi, pertama meluruskan judul itu. Karena nggak semuanya paham bahwa Hamas itu adalah teroris, itu dulu. Jadi nggak semua Indonesia paham bahwa Hamas itu adalah part of terrorism gitu. Nah, jadi akhirnya saya masuk kepada data Zhang untuk itu gitu. Tapi ya itu, orang langsung, itu nggak dengar isinya apa, nggak dengar paparan saya apa, langsung Bukoni ini udah pro Israel lah, nggak mendukung Palestina lah, inilah itulah ya. Tapi ya udah, jadi kita mesti sabar aja Mbak, sabar nerangin, terus sabar dicaci maki, diam aja. Yang penting maksud kita bukan begitu. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. Dalam perangnya Israel melawan Arab, 21 negara ngelawan 1 negara. Sampai sekarang belum pernah menang Arab itu. Kapan menangnya? Dan negara Israel itu, ini negara ajaib.
Ini seperti sudah ada payung pertahanan, tidak mungkin ada pesawat luar bisa masuk Israel, nggak mungkin. Karena itu mereka sudah ada payungnya, tidak akan mungkin ada pesawat siapapun bisa masuk. Rudal nggak bakal masuk. Ya, jadi sangat kuat sekali. Dan Anda salah mengatakan Israel berfoya-foya korupsi, nggak ada. Israel itu negara demokrasi sekali, gimana sembarangan lagi. Iya, salah paham. Jadi levelnya berbeda. Jadi sekarang mah orang Palestina pengennya Israel dibubarin, berdiri Palestina, ya nggak bisa dong. Ini de facto di sini negara sudah, Israel sudah mendapat pengakuan PBB, Palestina pun sebagai pengakuan sebagai hak otonomi sementara. Nah, perundingan ini masih terus macet, belum pernah selesai. Tapi nantinya sih inginnya dunia itu ya sudah, Israel negara merdeka, Palestina juga negara merdeka. Yang jadi masalah kesulitan itu sikap negara Arab yang ganda, itu persoalannya. Sebab kalau berdiri negara Palestina, yang saya yakin kalau Palestina berdiri, ini negara yang paling demokrasi di Timur Tengah. Begitu ada negara Arab yang demokrasi memberi ancaman kepada negara-negara Arab yang tidak demokrasi. Itu persoalan. Jadi ada permasalahan semacam itu. Jadi saya jadi bingung, jadi komentarnya jadi susah banget ini mah. Ya mudah-mudahan saja Allah kasih hidayah semualah gitulah. Oke. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Saya diajukan beberapa pertanyaan teman-teman, ya, baik secara langsung maupun tidak langsung, ya. Jadi dengan adanya konflik Israel dengan Palestina, itu banyak hal yang jadinya diangkat, ya, menjadi pembicaraan teman-teman. Nah, terutama ada yang melihat, ya, dua kubu yang saling berhadapan. Ya, jadi ada yang pro kepada Israel, ada yang kontra kepada Israel, teman-teman. Nah, di sini secara kasat mata kita lihat Muslim, ya, saudara kita yang Muslim, rata-rata, saya tidak katakan semuanya ya, tapi mayoritasnya itu berpihak kepada Palestina. Sementara yang Kristen, ya, di sisi lain, rata-rata sepertinya lebih pihak kepada Israel. Dan ini membuat sedikit semacam ada tanda tanya teman-teman, ya. Banyak yang bertanya, mengapa bisa demikian begitu, ya? Kok bisanya Muslim berpihak kepada Palestina, kemudian Kristen seolah-olah berpihak kepada Israel begitu? Sebenarnya tidak ada pihak berpihak di sini, teman-teman, ya. Saya clearkan masalah ini teman-teman dengan video ini supaya tidak ada curiga, ya, di antara kita, ya. Mengapa terlihatnya teman-teman, ya, seolah-olah Kristen, ya, membela Israel, ya. Tapi jangan salah, ya, dari sekian banyak saya lihat tulisan-tulisan atau komentar-komentar dari teman-teman Kristen itu juga tidak menjudge atau memojokkan Palestina. Justru mereka kasihan gitu, ya, merasa gimana gitu, kasihan sekali gitu dengan masyarakat Palestina pada umumnya yang ditentang oleh teman-teman Kristen. Kebanyakan itu bukan Palestinanya, bukan penduduk Palestinanya, tetapi Hamasnya, ya. Bedakan ya teman-teman, Hamasnya, ya, yang sudah ditetapkan oleh PBB sebagai organisasi teroris, ya. Jadi jangan salah, ada juga yang menyebut Israel itulah yang teroris. No, ya. Tidak ada label teroris, ya, yang disematkan oleh PBB terhadap Israel, melainkan label teroris itu sudah resmi disematkan oleh PBB kepada Hamas. Ya, teman-teman mungkin sudah tahu, ya, Hamas itu semacam organisasi politik, ya, di Palestina. Jadi sebenarnya Hamas ini tidak mewakili negara Palestina, tidak begitu teman-teman, jangan salah, ya. Hamas itu sama sekali tidak bisa mewakili negara Palestina. Hanya Hamas memanfaatkan masyarakat yang hidup di Gaza, ya, masyarakat Palestina yang hidup di Gaza sebagai
sebagai pancingan atau sebagai umpan atau sebagai tumbal begitu ya. Jadi dia menyelusup ke tengah-tengah masyarakat hidup ya, kemudian dia berbaur dengan masyarakat Palestina yang di Gaza ini. Jadi susah sekali untuk terdeteksi begitu, mana orang Hamas, mana yang bukan begitu kan. Nah, kita juga memahami memang ada ya, harus jujur mengatakan bahwa masyarakat Palestina yang di daerah Gaza ini juga mendukung yang namanya Hamas begitu ya, mendukung ya. Buktinya Hamas ini bisa menyimpan senjata-senjatanya di rumah-rumah penduduk, di perkantoran-perkantoran. Kalau masyarakatnya tidak mendukung, itu tidak akan mungkin terjadi. Ya kan? Tidak mungkin gitu ya terjadi seperti itu. Pasti akan ditolak oleh penduduk begitu. Tapi kan ini tidak. Nah, teman-teman ya. Jadi sedikit banyaknya, apakah itu karena memang sudah didoktrinasi oleh Hamas ya, masyarakat ini sudah didoktrin sedemikian rupa sehingga bisa menerima dia, welcome begitu kan. Nah, kita tidak tahu ya, sepertinya sih cenderungnya seperti itu gitu kemungkinannya teman-teman. Nah, sekarang timbul tudingan. Saya lihat kenapa saya membuat video ini, karena ada tudingan diarahkan kepada umat Kristen. Tapi ini tudingannya sedikit sedikit mengejek, seperti mengejek begitu ya. Katanya, ngapain umat Kristen kok membela-bela Israel? Ya kan? Apa hubungannya umat Kristen dengan Israel? Bukankah Tuhannya orang Kristen itu yang menyalibkan itu orang Israel, orang Yahudi? Ya, yang membunuh Tuhannya orang Kristen itu Yahudi. Kok dibela-bela begitu kan? Nah, kok dibela-bela? Apa hubungannya antara Kristen ini dengan Yahudi gitu? Kok sepertinya dibela-bela begitu? Nah, ini teman-teman ya. Jadi supaya ini clear, saya sengaja membuat video ini ya teman-teman, supaya ada pencerahan ya di antara teman-teman yang Muslim maupun yang Kristen yang mungkin belum banyak ya bisa menghandle kalau ada pernyataan-pernyataan seperti itu ditujukan kepada teman-teman begitu ya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jadi kita ditanya ya, kita ditantang untuk menjawab ya, bisa memberikan pertanggungjawaban iman kita kepada teman-teman kita yang Muslim, yaitu mereka bertanya, mengapa orang Kristen sepertinya berpihak kepada Yahudi ya, kepada Israel? Apa hubungannya antara Kristen dengan Yahudi? Begitu teman-teman, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air ya, khususnya Anda yang Muslim. Sebenarnya tidak ada tidak ada masalah bela membela di sini, teman-teman ya. Jadi tidak ada istilah bela membela ya. Orang Kristen bukan dalam konteks membela orang Israel atau Yahudi ya, bukan ya. Tapi kami orang Kristen diajarkan untuk mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri ya. Kami mengasihi orang Israel dan kami juga mengasihi orang Palestina ya. Bahkan kami mengasihi Hamas ya, sebagai musuh kebenaran ya, karena musuh pun harus dikasihi begitu teman-teman ya. Tapi kita Kristen mengasihi segala sesuatu dalam konteks kebenaran. Nah, teman-teman mungkin heran ya, mengapa seolah-olah dari pandangan teman-teman Muslim, Kristen ini membela Yahudi. Nah, ceritanya bukan seperti itu teman-teman ya. Kenapa? Karena Alkitab itu berbicara banyak tentang Israel ya. Alkitab yang di tangannya orang Kristen, yang dipegang oleh orang Kristen
yang berada di tangannya orang Kristen itu sudah mencatat sejarah Israel. Bahkan nubuatan-nubuatan terhadap bangsa Israel itu tertulis dengan lengkap di Alkitab. Ya. Jadi kemana arahnya, ya, semua peristiwa-peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel itu kami orang Kristen sudah tahu benang merahnya, teman-teman. Ya, karena Alkitab sudah memberitahukan itu semua, kemana ujungnya nanti, seperti apa nanti finishnya, itu kami sudah tahu. Ya, sudah diberitahukan oleh Allah kami, oleh firman Tuhan di Alkitab yang kami imani. Ya, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Nah, begitu teman-teman. Jadi karena kami tahu, ya, makanya apa yang terjadi pada bangsa Israel hari-hari ini, bahkan dari dulu teman-teman ya, dari masa-masa mereka sangat masa-masa sulit ya, masa-masa kekelaman bagi mereka, di mana mereka ditolak oleh banyak negara, mereka dipencarkan ke seluruh penjuru bumi, dan mereka menderita di mana-mana, itu juga sudah tertulis di Alkitab, ya. Dan sampai mereka kembali lagi ke tanah mereka sendiri seperti hari ini, itu semua sudah dinubuatkan oleh Alkitab, teman-teman, ya. Jadi bagaimana posisinya orang Israel itu kami sudah tahu, begitu, ya, kami sudah tahu. Nah, karena kami tahu itulah, ya, berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab, maka kami tahu ujungnya, ya, tahu ujungnya apa sebenarnya yang terjadi, apa sebenarnya rancangan Tuhan terhadap bangsa Israel ini, itu kami sudah tahu, ya. Jadi karena kami sudah tahu, kami tidak bisa melawan fakta, begitu ya, melawan fakta yang ada, yang terjadi pada bangsa Israel. Nah, ya, karena memang seperti itulah yang harus dialami oleh bangsa Israel, teman-teman, ya. Nah, jadi kami mengasihi bangsa Israel itu sama, kami juga mengasihi semua manusia, ya. Kami juga mengasihi rakyat Palestina, sama, ya, sama-sama. Dalam konteks, ya, mengasihi dalam kebenaran. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaan yang sering saya dapatkan adalah, apa hubungannya Kristen dengan Yahudi? Bukankah orang Yahudi sudah menyalibkan Tuhan Yesus, Tuhannya orang Kristen? Ya, lalu mengapa pula Kristen membela-bela Yahudi saat ini? Nah, ini teman-teman, ya, sebenarnya tidak ada hal bela-membela, ya. Tapi kami Kristen mengetahui sejarahnya Yahudi dari A sampai Z, itu sudah tertulis di dalam Alkitab, sudah dinubuatkan. Bagaimana akhir hidupnya orang Yahudi, bagaimana akhir ceritanya tentang orang Yahudi, nanti finishnya seperti apa, itu kami sudah tahu, ya, sudah tahu, teman-teman. Nah, jadi kami merespon, ya, apa yang terjadi dengan bangsa Israel itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab. Apa hubungannya Kristen dengan Yahudi? Pertama, ya, Kristen dan Yahudi itu sama-sama umat Tuhan, ya, sama-sama umat Allah Jehovah, ya, sama-sama umatnya Allah Jehovah. Catat dulu, ya. Lalu bedanya apa? Bedanya apa? Bangsa Israel salah memahami, ya, nubuatan dari Allah Jehovah, ya, bahwa dia akan datang sebagai Mesias, yaitu datang sebagai manusia. Nah, dan akan disalibkan bagi penebusan dosa sebagai domba hakikat, ya. Jadi orang Yahudi itu mengimani Alkitab dari Kejadian sampai
Maleaki. Orang Yahudi tidak menerima perjanjian baru. Karena mengapa? Karena orang Yahudi tidak percaya bahwa Allah Jehovah sudah datang menjadi manusia. Nah, menjadi sang Mesias, ya. Nah, itu bedanya. Sementara orang Kristen, ya, percaya kepada Allah Jehovah dan mengaminkan bahwa Allah Jehovah itu sudah datang sebagai manusia yang bernama Yesus. Yesus artinya Jehovah sang penyelamat, ya, atau Jehovah yang menyelamatkan. Itu arti kata Yesus. Nah, ini terpotong sampai di situ, ya. Orang Yahudi mengimani kitab Perjanjian Lama dan menolak kitab Perjanjian Baru. Tapi seperti apa sebenarnya? Ya, yang benar itu seperti apa? Nah, teman-teman, sebenarnya orang Yahudi itu percaya kepada yang namanya Mesias, ya. Dia percaya, mengimani bahwa Mesias itu akan datang untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Nah, bangsa Yahudi akan diselamatkan dari perbudakan. Ya. Nah, salahnya di mana? Salahnya bangsa Yahudi mengertinya bahwa sang Mesias akan datang untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi saat itu. Ya. Padahal sang Mesias itu datang untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari perbudakan dosa. Nah, ini yang disalahpahami, ya teman-teman. Jadi sampai hari ini pun orang Yahudi itu masih menunggu-nunggu sang Mesiasnya. Sampai hari ini, ya, dia masih merindukan kedatangan sang Mesias itu. Nah, makanya Yesus Kristus itu disalibkan karena dia tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias, ya, bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah atau Allah itu sendiri, begitu. Orang Yahudi paham betul bahwa sebutan anak Allah itu sama dengan Allah itu sendiri. Itu dia paham, teman-teman, ya. Cuman dia tidak bisa menerima bahwa Mesias itu adalah Yesus Kristus, ya, yang datang sebagai orang yang sangat sederhana, ya, lahir di kandang domba, ya, anak seorang tukang kayu. Itu bagi orang Yahudi impossible. Mesias kok datangnya seperti itu. Sementara mereka membayangkan bahwa Mesias itu akan datang dalam kebesarannya, ya, dalam segala kuasa dan kebesarannya, teman-teman. Mesias itu akan datang seperti itu, ya. Nah, jadi pada waktu itu waktu dimintai pendapat, ya, oleh wali nagari, ya, waktu pemerintahan Pilatus, siapakah yang akan disalibkan? Apakah Yesus Barabas yang penjahat ini, ataukah Yesus yang adalah Kristus ini yang harus disalibkan? Nah, orang Yahudi mengatakan salibkan dia, ya. Yesus Kristus inilah yang harus disalibkan. Ya, kita bisa baca, teman-teman, ya. Kita akan baca di Matius 27, ya, di Matius 27 ayat 20 sampai 26, ya. Jadi orang Yahudi berkata, ya, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Teman-teman, inilah sebenarnya penyebab mengapa orang Yahudi itu sampai hari ini disesah oleh Tuhan, ya, disesah oleh Tuhan, teman-teman. Teman-teman kalau tahu sejarahnya orang Yahudi, ya, waktu dia diserakkan ke seluruh bumi, itu dianiaya di mana-mana, teman-teman, ya, di mana-mana mereka dianiaya, ya. Bahkan Nazi itu membunuh sekitar 6 juta orang Yahudi. Jadi di mana-mana mereka dianiaya. Tidak ada negara yang mau bersahabat dengan mereka, ya. Selalu dikucilkan, selalu dianiaya, ya. Selalu sangat menyedihkan, teman-teman, ya.
kalau teman-teman tahu sejarahnya orang Yahudi ini, ya di seluruh dunia dia ditolak oleh banyak negara, banyak bangsa, ya. Betul-betul dihajar di mana-mana, teman-teman. Ya, dibunuh, ya, dianiaya, ya. Nasibnya orang Yahudi ini, teman-teman. Nah, karena mereka di mana-mana tidak diterima, ya. Akhirnya PBB memberikan mereka wilayah di Israel untuk mereka bisa hidup di situ. Karena di mana-mana tidak diterima, ya. Banyak yang sudah mati terbunuh, teman-teman. Nah, ini dia. Ini adalah konsekuensi dari perkataan mereka sendiri, ya. Ketika dia menyalibkan Kristus dan orang Yahudi ini berkata, biarlah darahnya ditanggungkan, ya, atas kami dan atas anak-anak kami. Teman-teman, jadi orang Yahudi ini selalu, ya, selalu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak nyaman, ya, di mana-mana, teman-teman. Ya, jadi miris kalau kita membaca sejarahnya bangsa Yahudi, ya. Ke sana dianiaya, ke sini dianiaya, ke sana tidak diterima, ke sana dihancurkan, ya. Ada yang dibakar hidup-hidup juga banyak, ya, dimasukkan ke open, ya kan. Wah, saya tidak bisa dalam kesempatan ini menceritakan satu demi satu, ya, sejarah mereka begitu, teman-teman. Tapi begitulah kesimpulannya, bahwa di mana-mana mereka ditolak, di mana-mana mereka dianiaya, di mana-mana mereka dibunuh, ya kan. Dan itulah buah dari perkataan mereka, ya. Biarlah darah Yesus itu ditanggungkan atas kami dan anak-anak cucu kami. Jadi sampai hari ini pun ada aja orang yang ingin memerangi Israel ini, teman-teman, ya. Tidak dibiarkan tenang hidupnya, begitu, ya. Tidak tenang hidupnya, teman-teman. Tidak ada damai. Tidak ada damai sebenarnya. Sebenarnya orang Yahudi ini cinta damai, tetapi dia tidak mendapatkan damai itu, begitu. Mengapa? Karena raja damai itu yang dia sudah tolak, teman-teman. Ketika orang menolak raja damai, tidak akan pernah mendapatkan yang namanya kedamaian. Hati-hati, ya. Kalau sang raja damai itu di mana-mana dinista dan dihujat, tidak ada kedamaian. Hati-hati, ya, teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, lalu apalagi hubungannya antara Yahudi dengan Kristen, antara Kristen dengan Yahudi, teman-teman, ya. Tadi saya katakan bahwa orang Yahudi percaya kepada kitab Perjanjian Lama, kitab Taurat Musa, kitab Mazmur, dan kitab para nabi. Nah, ini orang Yahudi pegang, ya, kitab ini, teman-teman, dan dia mengimani itu, ya. Sementara orang Kristen mengimani kitab Perjanjian Lama, ya, yaitu kitab Taurat Musa, kitab Mazmur, kitab para nabi, dan Injil. Ya, jadi ada tambahannya. Injil disebut juga dengan kitab Perjanjian Baru, ya. Sementara Taurat Musa, kitab Mazmur, dan kitab para nabi itu disebut dengan kitab Perjanjian Lama. Nah, teman-teman, mengapa orang Kristen juga mengimani Injil, tapi juga mengimani Perjanjian Lama? Karena kitab Perjanjian Baru adalah penerus, ya, kitab penerus dari Perjanjian Lama. Apa buktinya? Apa buktinya bahwa kitab Perjanjian Baru adalah penerus dari kitab Perjanjian Lama? Jadi bukan menggantikan, ya, tidak, ya. Kitab Perjanjian Lama tetap, ya, diimani, tetap diimani sesuai dengan konteks,
sesuai dengan zamannya, sesuai dengan konteksnya, ya. Dan kitab perjanjian baru itu juga diimani. Kitab perjanjian lama adalah kitab nubuatan, sementara kitab perjanjian baru adalah kitab penggenapan. Ya, sementara orang Yahudi hanya percaya kepada kitab perjanjian lama saja. Ya, tidak percaya kepada kitab perjanjian baru atau Injil. Nah, di sini bedanya, teman-teman. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.